Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di hari ini adalah hari yang terakhir di tahun 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang tahun 2023 kita diberkati Tuhan dan disertai Tuhan sampai pada hari ini kita bisa menikmati semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya nyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami secara online. Selamat datang, selamat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kita semua. Saya mengucapkan untuk selamat ulang tahun kepada adik kita Alsa. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat ulang tahun juga untuk adik ini. Orang yang belum datang nggak apa-apa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik ini. Ya Bapak ya, Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Yang diibadah kita di tahun ini, tentunya kita sangat diberkati Tuhan sepanjang tahun ini. Ada sukacita, mungkin ada juga duka cita yang kita alami. Namun yang kita percaya bahwa oleh kasih dan kebenaran Tuhan kita dimampukan melewati tahun 2023. Saya berikan bagi Bapak Ibu Saudara terkasih, berikan salam satu sama lain. Katakan kepada kanan kiri saudara, selamat menyusul tahun yang baru 2024. Kita akan persiapkan diri kita yang terbaik bagi Tuhan. Baik saudara aku terkasih, kita akan ambil saat itu secara pribadi. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Mari kita tinggikan Dia, kita agungkan namanya. Sebab kasih-Nya begitu nyata, besar dan mengalir terus dalam kehidupan kita. Kita berdoa semua. Bersyukur
Terima kasih ya Bapa atas kasih dan biar-Mu yang begitu besar dan melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sepanjang tahun ini ya Bapa, Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Apapun yang kami alami kepada kami, baik suka dan duka Tuhan, kami percaya semua boleh kami lewati hanya oleh kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, di akhir dari tahun 2023 kami mempersembahkan segala yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan, melalui pujian penyembahan kami, bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan yang hadir di hadapan-Mu pada pagi hari ini, memberikan sembah syukur kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga ya Bapa siap menerima firman-Mu ya Tuhan, ya firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami, memberikan kami kekuatan yang baru, sehingga kami memiliki kekuatan yang baru di dalam menjalani tahun 2024 ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, Kau rapis hamba-Mu ya Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Bila segala sesuatu yang kami persembahkan hanya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ini ya Bapak, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya nama Tuhan yang saya permuliakan. Terpuji dan baik Bapak di surga, di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Mari Bapak bisa percaya, kita katakan sama-sama amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudaraku? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi. Kita angkat pujian sukacita kita, mari kita berdiri. Kita naikkan syukur bagi Tuhan. Kasih-Nya begitu besar yang telah memelihara hidup kita sepanjang tahun ini. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
Mazmur 98 ayat ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke tanahnya. Sambil bersifat kita dengarkan, kita lihat pujian. Aku diberkati, aku dilimpahi. sepanjang tahun 2023 ini ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan kami bisa bersama-sama menikmati hari di mana kami akan berganti dengan tahun yang baru Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau terus menyertai kami hingga sampai detik ini ya Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan sebagai rasa syukur kami, cinta kami akan Kau ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini dalam bisa menjadi berkat bagi pelayanan tempat ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sa
untuk dengan firman Tuhan yang disebutkan oleh Bapak Pendeta Aditya. Sebelumnya kita akan masuk ke pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 45 ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Saya akan baca bagi kita sekalian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka berdekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan turunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Kita akan persiapkan diri kita akan pujian, persiapkan firman Tuhan, menjawab firman Tuhan pada pagi hari. Kita dalam bisa bicara yang tidak berdaya dengan Tuhan, maka kita berikan diri kita sebagai bicara yang siap dibentuk menjadi anak kemuliaan. Berkata di jiwaku, ada dalam
Bagi Bapa, bagi Yesus, bagi Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan, kasih dan anugerah terus menyertai kami ya Tuhan. Kami tidak ada henti-hentinya kami mengucapkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Begitu Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang tahun 2023 Engkau terus menyertai kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk menjadi pegangan kami ya Tuhan, untuk menghadapi tahun yang baru, tahun 2024 ini Bapak. Kami siap Tuhan melewati 2024 dengan Engkau bersama dengan kami ya Bapak. Kami percaya segala musim kehidupan kami Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar kebenaran firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama hadir dan menikmati persekutuan beribadah di hari terakhir tahun 2023. Nanti malam kita sudah berganti tahun yang baru 2024. Saya tidak percaya Bapak Ibu Saudara banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau saya tanya lebih banyak mana suka atau duka? Sampai bilang di sini lebih banyak suka yang dihadapi sepanjang tahun 2023. Wah, siapa yang di sini merasa 2023 duka? Pasti banyak hal-hal yang kita alami, baik suka, duka, ataupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita belajar bagaimana bisa menemukan tujuan hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu survei, boleh next. Ada survei yang bisa kita pelajari bersama-sama bahwa di usia di bawah 20 tahun banyak orang sedang mencari yaitu siapa dirinya. Di sini mungkin ada beberapa orang yang masih di bawah 20 tahun. Who am I? Siapa saya? Dan ada di dalam usia 20 sampai 30 tahun mereka bergumul dengan what am I doing here? Apa yang saya lakukan hari ini? Mungkin kita yang sedang bekerja anak muda, apa ini saya bekerja di sini? Apa yang saya lakukan hari ini? Bahkan di usia 30 sampai 50 mereka bergumul yaitu bagaimana mereka bisa menjadi yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu di atas 50 tahun. Di sini juga mungkin ada beberapa yang udah umur 50 tahun ke atas. Tapi bahwa dikatakan apa yang bisa saya berikan? Bagaimana saya bisa mengakhiri hidup ini dengan baik atau finish? Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan ini bisa dikatakan adalah suatu perjalanan hidup, bukan suatu destinasi atau tujuan. Kalau kita bicara purpose bukan tujuan bagaimana kita mencapai. Kalau tujuan yaitu apa goal kita, ketika kita sudah mencapai itu sudah beres. Tapi namanya perjalanan hidup itu tidak ada tujuannya. Yang ya tujuan saya bisa bekerja di taman safari, hanya sebatas itu. Tidak. Tapi kita akan tahu bagaimana panggilan atau tujuan hidup kita ada di tempat ini, di dalam keluarga dan sebagainya. Kita akan belajar dari kehidupan Yesus bagaimana mengalami perjalanan hidup yang luar biasa. Boleh next?
klik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca pembacaan firman Tuhan. Kita baca sekali lagi dalam Alkitab kita, dalam Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 8. Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan bahwa lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah mendekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Jadi situasinya Bapak Ibu Saudara, Yusuf itu berada di Mesir, sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir selain Firaun. Dia yang akan berkuasa memerintah seluruh Mesir. Jadi semua yang ada di Mesir itu di bawah Yusuf. Dikatakan bahwa saat itu di lingkungan di luar Mesir sedang terjadinya kelaparan, dan akhirnya keluarga dari Yusuf, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli sejumlah makanan. Dan dikatakan begini, lalu kata Yusuf kepada saudaranya, marilah dekat-dekat. Jadi saat itu ketika Yusuf sedang memerintah, sedang mengkontrol semua areanya dia, tiba-tiba dia melihat saudaranya. Saat itu saudara-saudara tidak mengenali muka dari Yusuf. Itu berbeda. Style orang Mesir dengan orang-orang Yahudi saat itu jauh berbeda. Apalagi ini orang istana. Bapak Ibu Saudara, bedanya kita dengan orang-orang pemerintah itu pasti beda. Mereka lebih rapi, lebih ada wibawa. Yusuf juga sama. Ketika dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, penampilannya berbeda. Ketika melihat saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya itu tidak tahu bahwa itu adalah saudaranya, yaitu Yusuf. Yusuf yang mendekati, marilah dekat-dekat. Lalu dikatakan begini, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Terus dikatakan di ayat 5, tetapi sekarang jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Bayangin Bapak Saudara, Yusuf begitu perjalanannya sangat luar biasa. Boleh ke poinnya lagi? Kita lihat bagaimana perjalanan Yusuf yang dari awal sampai ke Mesir. Terus pertama, Yusuf adalah anak yang sangat-sangat disayang sama bapaknya. Bahkan jubahnya dikasih yang terbaik dibanding saudara-saudaranya. Terus suatu ketika Yusuf mendapatkan mimpi bahwa dikatakan apa? Hasil tanamnya yang itu gandum akan sujud menyembah punya Yusuf sampai punya orang tuanya. 2 kali Yusuf bermimpi dan itu disampaikan kepada keluarganya. Yang pertama mungkin lu masih bocah, mimpi terlalu jauh. Tapi ketika kedua kalinya sampai orang tuanya harus sujud menyembah Yusuf karena hasil tanamannya, makin marah, emosi keluarga atau saudara-saudaranya Yusuf. Sampai akhirnya apa? Yusuf diambil, dibuang ke sumur. Dan parahnya direkayasa seolah-olah Yusuf habis dimakan atau dibunuh oleh binatang buas. Dia ambil jubah kesayangan bapaknya, dia ambil terus dipotong binatang, salah satu binatangnya, dilumuri darahnya dan kasih ke orang tuanya. Setelah pulang, bapaknya
menangis histeria bahwa Yusuf dianggap sudah meninggal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang lebih kejarnya, next, Yusuf dijual untuk bisa jadi budak. Dijual masuk ke Mesir. Next lagi, dijual ke Mesir ke Potifar. Apa yang terjadi di Mesir? Digoda oleh siapa? Istri Firaun. Siapa? Potifar. Itu cantik luar biasa. Bayangin, Yusuf yang masih muda, saat itu mungkin umur 17-18 tahun, digoda oleh seorang istri, tante-tante. Istri Firaun, tante cantik, seksi, wah, bayang. Dia masih muda, diberikan, kalau orang bilang, kalau ikan dikasih ikan asin pasti langsung, kucing dikasih ikan asin langsung dicaplok. Nah ini Yusuf dikasih wanita yang cantik, nggak dicaplok, tapi malah kabur. Sampai akhirnya berita itu menggempa seluruh Mesir bahwa ada seorang pemuda yang berusaha memperkosa atau menghina raja Firaun. Dan dia tahu di mana? Di dalam penjara. Next, ketika di penjara ada dua orang, yaitu siapa? Juru siapa? Roti dan minum. Sedang bermimpi. Ini lagi santai. Yusuf, gue mimpi nih semalam. Begini. Wah, kamu akan diangkat jadi kepala ini. Wah, kamu ini begini. Dia sampaikan kepada Firaun bahwa hasil mimpinya itu menjadi nyata. Suatu ketika Firaun juga bermimpi. 2 kali mimpi yang luar biasa, yang membuat dia gelisah. Next, dipanggillah Yusuf. Saya bermimpi begini. Oh iya, Firaun, rajaku, kita harus ambil tindakan, yaitu mengambil atau menyimpan bahan makanan yang baik, karena akan terjadi kelaparan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika itu? Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2, pemerintah semua di Mesir saat itu. Dan yang terakhir yaitu tadi, ketemu saudara-saudara. Perjalanan ini Bapak Ibu Saudaraku, saya teliti, Yusuf ada di Mesir, yaitu menjadi orang kedua, itu sekitar umur 30. Jadi dari usia 17 tahun atau 18 tahun sampai 30 tahun, itu perjalanan yang luar biasa. Sudah dijual, sudah ditaruh di sumur, jadi budak, masuk penjara, apalagi yang belum yang dialami Yusuf. Semua hal sudah dialami. 12 tahun Yusuf mengalami perjalanan yang tidak mengenakan. Yang tadinya mimpinya enak-enak, suatu saat saya akan menjadi raja, semua orang akan menyembah saya. Tapi perjalanannya, apa yang terjadi? Tidak seindah apa yang dimimpikan pertama. Kalau saya jadi Yusuf, mungkin saya akan kata Tuhan, kok bisa mimpi seperti ini? Saya akan menjadi raja. Tapi kok prosesnya seperti ini? Saya masuk ke sumur, saya dijual, saya dicaci maki, dihina, masuk penjara dan sebagainya. 12 tahun. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Di ayat 4.
Lalu kata Yesus kepadanya, saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka dekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Bapak Ibu Saudaraku, 12 tahun dia diproses yang tidak enak. Begitu berat, begitu bebannya yang dirasakan itu sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau menemukan perjalanan hidup kita lebih baik, kita harus bersihkan semua hal-hal yang ada di dalam diri kita. Yusuf, untuk ketika berdiri menjadi orang nomor 2, dicaci maki, dihina, difitnah, atau yang lainnya, dia lepaskan, dia bersihkan. Dia tidak mau menjadi orang nomor 2 yang kejam. Dia tidak mau melampiaskan kepada saudara-saudaranya yang telah menjual. Dikatakan bahwa akulah Yusuf, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual. Bayangkan Bapak Saudara, kita aja yang dihina, dicaci maki, ketika ketemu orangnya itu kita pasti lupa. Ini 12 tahun proses yang sangat panjang. Kalau mau dibilang sakit hatinya luar biasa, dalam sekali. Tapi Yusuf tinggalkan, Yusuf lepaskan, ia malah mengampuni saudara-saudara. Ini pernyataan yang luar biasa, bukan sekedar dia mau sombong, akulah Yusuf, bukan, tapi pernyataan yang sangat-sangat punya kasih yang begitu besar. Dia bisa mengampuni saudara-saudara, dia bisa mengampuni keluarganya, bahkan dia bisa mengampuni bapaknya. Kalau kita mau menemukan tujuan hidup kita mau berhasil, kita mau tinggalkan semua, atau kita lepaskan semua hal-hal yang menjadi beban dalam hidup kita. Tidak terasa kita akan masuk ke tahun 2024. Apakah beban yang di 2023 kita bawa terus? Tiap tahun kita bawa sakit hati yang kita alami, kita bawa terus. Kita tidak ampuni, kita tidak bereskan dengan Tuhan. Kita bawa terus, kita gendong terus sampai kemanapun kita berada. Yusuf ketika mengalami banyak hal, dia lepaskan, dan itu tidak mau jadi beban bagi hidupnya. Dia mau bisa lari dengan cepat, dia mau bisa berjalan dengan ringan, karena beban yang dia bawa, sakit hati yang dia bawa terus tidak membawa perubahan untuk dia. Tetapi dengan kasih sayangnya yang begitu besar yang dia miliki, sehingga dia bisa berhasil menjadi orang nomor 2. Mulailah di tahun 2024 dengan segala hal-hal yang kita lalui di 2023, masalah-masalah yang kita miliki, kita selesaikan, kita bereskan di 2024. Kita jalani, kita mulai dengan tidak ada beban di masa lalu kita. Tuhan akan pulihkan semua. Tuhan akan bereskan satu persatu. Hal yang kedua, yaitu start with whatever is in your hand. Mulailah segala sesuatu apapun yang ada di dalam tangan kita. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di ayat 6, 7, dan 8. Next. Dikatakan ini, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan
peraturanmu di bumi, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Dia kelak. Next. Ini yang Bapak Ibu Saudara yang penting. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke Mesir, tetapi Allah, dialah yang telah menetapkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rancangan besarnya dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan akan menempatkan Bapak Ibu Saudara kapan waktunya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu kapan Yusuf belajar ilmu menafsirkan mimpi. Firman Tuhan tidak ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika di penjara, apa yang dia lakukan? Dengan kemampuannya, mungkin dia berlatih atau baca buku segala macam, saya tidak tahu. Tapi dia bisa menafsirkan mimpi dari juru minum dan juru roti. Bahkan bisa menafsirkan mimpi Firaun. Dalam kondisi terpuruk, Bapak Ibu Saudara, dia bisa melakukan yang terbaik. Di dalam penjara, di dalam sumur, dia tetap melakukan yang terbaik. Dia tidak menghina, tidak mencemooh saudara-saudaranya. Dia terima. Di dalam kefitnahannya dia karena istri Potifar, istri Firaun yaitu Potifar, yang membuat fitnah, dia tetap melakukan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa mengubah cerita kehidupan kita. Saya tidak tahu kondisi kita saat ini dalam kondisi seperti apa. Mungkin kita berada dalam sumur, kita merasa sendiri, tidak ada orang yang menolong kita, tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kita hanya cuma bisa duduk diam dengan rasa yang sedih yang ada dalam hati kita, di pikiran kita, beban yang kita pikul. Mungkin kita berada di dalam sumur yang paling dalam, yang gelap, tidak ada cahaya. Mungkin kita tidak punya pikiran bahwa akan ada harapan, ada orang yang akan menolong saya keluar dari sumur. Atau mungkin kita dalam kondisi di penjara, kita tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan, kita terbatas. Tapi Yusuf di dalam keterbatasannya, di dalam ruang lingkup yang sempit, dia terus bekerja melakukan yang terbaik, sehingga Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya menjadi indah, menjadi baik. Bapak Ibu Saudara, tidak selalu panggilan hidup kita itu yang luar biasa atau spektakuler, tapi dengan tangan Tuhan, Tuhan akan merangkai yang jelek, yang hina menjadi suatu indah, suatu yang terbaik di mata Tuhan. Jika kita dalam sumur, jadikan diri kita yang terbaik. Jika kita dalam penjara, jadilah tahanan yang terbaik. Jika kita menjadi budak, maka jadilah yang terbaik. Kita akan mengakhiri tahun 2023 dan akan menyongsong 2024. Kita harus singkirkan semua hal-hal yang
masih ada di dalam diri kita, kepahitan, kekecewaan, amarah, dan sebagainya, kita bereskan dengan Tuhan, kita lepaskan, kita minta Tuhan ganti dengan sukacita, kasih, dan damai sejahtera, sehingga kita menghadapi berburu bisa dengan baik dan melakukan apapun dan kondisi apapun dengan yang terbaik. Tuhan akan mengubah menjadi hal indah dan yang terbaik pada waktu. Saya undang pemain musik Singer dan WL. Kita akan akhiri bahwa hanya Tuhanlah yang mengerti, yang mengenal isi hati kita. Kita percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian sampai akhir hidupnya. Kita katakan bahwa Tuhan, Engkaulah yang mengenal, tahu cerita semua kehidupan. Kita menggunakan kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Hanya Tuhan menyelidiki hati kami. Berikan hikmat
setiap hal dalam kehidupan kita. Engkau tahu Tuhan, cerita-cerita, masalah-masalah, dan kehidupan masa lalu kami. Kami tidak sempurna di mata Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau membuat kami menjadi sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Saya doa Bapak Ibu Saudara, bangkit berdiri kita naikkan sekali lagi. Bapa untuk mengenal. Selalu bersama-sama dengan kami. Setiap musim kehidupan kami, Engkau ada untuk kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Allah. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita arahkan pikiran kita
menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dalam keluargamu, anak cucu, menantu, dan diberkatilah pendidikan anak-anakmu. Diberkatilah dalam segala pekerjaan dan segala usaha yang dikerjakan, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Immanuel. Selamat menyongsong tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.